Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok hari ini. Depok hari ini kita masih membahas tentang Pilkada Kota Depok yang berjalan lancar. Di samping saya sudah ada Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi KPU Kota Depok yang juga Komisioner KPU Kota Depok, Bang David Hermawan. Assalamualaikum, Bang. Salam. Selamat dulu dong. Ya. Pilkada berjalan lancar. Alhamdulillah. Waduh, keren nih. Tanpa ada masalah, Ya. tanpa ada intrik dan tanpa ada mungkin money politik kali ya. 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 Amin. Amin. Nah, Bang David, Siap. kalau bicara perencanaan dan informasi di bidang Abang nih, kan DPT itu tercatat sejumlah 1.427.674.000 DPT, Bang. Betul. Ada perubahan, Bang? Perubahan dari Jumlah? pemilu kemarin. Iya. Ya, kalau pemilu kemarin kan 1393. Berarti naik ya? Naik. Oke. Jadi Dari DPT 1,4 naik. ya. Iya. Kemudian ada perubahan angka lagi nggak di detik-detik? Kalau DPT itu kan memang sudah kita tetapkan dari Iya. September ya. Artinya data pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu bersumber dari DPT yang telah kita tetapkan. Iya. Nah, kalaupun misalkan ternyata pada tanggal 27 saat pemilihan ada warga yang pas mereka mengecek di Iya. DPT online ternyata belum masuk Iya. di DPT itu, nah itu kan bisa menggunakan KTP, KTP. ya, dengan difasilitasi di jam 12 siang sampai jam 13 atau jam 1 siang. 1 jam ya? 1 jam. Artinya angka pemilih di DPT itu sudah tetap walaupun memang pada perjalanannya itu ada pemberlakuan TMS dalam arti ketika kita mendapat data update, meninggal, terus kemudian beralih menjadi TNI atau Polri, terus kemudian pindah memilih. Oke. Nah, itu ada perubahan tapi tidak mengurangi jumlah. Ada perubahan Tapi tidak mengurangi jumlah. Jadi DPT itu tetap angkanya 14.270.674 Iya. tadi. Nah, tapi di DPT itu ada keterangan. Jadi nama si A misalkan keterangan dia pindah memilih, tidak memilih tempat asalnya, itu dia namanya akan tercoret. Jadi ada keterangan nanti pindah memilih. Oke. Artinya secara jumlah tidak ada perubahan. tetap. Artinya juga pindah memilih itu masih di wilayah Kota Depok ya? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oke. Jadi untuk pilkada ini kan memang dibatasi dalam kota dan kabupaten dalam satu provinsi. Kota dan Jadi, kabupaten dalam satu provinsi. Untuk pemilihan gubernur masih bisa. Oke. Kalau Depok mau pindah ke kota lain atau kabupaten di Jawa Barat itu bisa. Bisa ya? Jadi Depok mau pindah ke Sumedang pindahnya atau mau pindah milih di Bogor itu Iya. bisa. Begitupun juga dari kabupaten kota lain mau milih karena kebutuhan tugas di Depok pada tanggal 27 dia bisa milih di Depok asalkan ya warga Jawa Barat. Itu yang pemilihan gubernur. Ya, pemilihan gubernur. Tapi kalau pemilihan wali kota Wali kota nggak bisa. nggak bisa ya? Ya, hanya bisa memilih di dalam satu kota ini. Oke. Jadi saya tegasin lagi, di sini DPT tetap, Tapi tetap. tidak ada penambahan siluman. Oh iya, tetap. Bahaya nih kalau siluman nanti KPU yang kena nih. Ya. Karena nggak kelihatan. Nah. Kalau saya kelihatan. Bang David juga kelihatan. Bang, jadi bisa dijelaskan bahwa tidak ada manipulatif data dan juga tidak ada yang tadi saya sebutkan siluman ya. Ya. Jadi bagi yang punya berkepentingan bahwa penyelenggaraan pilkada di Kota Depok berjalan lancar sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan KPU. Ya. Bang, Siap. ini katanya ada prestasi nih kalau nggak salah nih. Kalau kemarin di Pileg, di Pilpres itu kayaknya error nih si rekap nih. Iya. Kayaknya si rekap pilkada ini mantep banget nih. Alhamdulillah, Pak. Wah. Itu jadi satu hal yang harus kita syukuri lah. Syukuri ya. Jadi pas pemilihan tuh sempat deg-degan juga nih Akhirnya. Sirekap nih. Kira-kira servernya aman nggak Ah, gitu iya. kan? Tapi alhamdulillah Sirekap saat pelaksanaan rekapitulasi dari mulai
bukan hanya dari rekapitulasi ya, tapi dari mulai proses Sirekap mobile yang dilakukan teman-teman KPPS, itu Iya. kan mereka memfoto ini kan C1, C hasil ya. C hasil ya. C hasil ya, C hasil yang kemudian itu kita bisa terima di kota itu alhamdulillah lancar semuanya ya. Jadi dalam satu kali 24 jam itu C hasil itu bisa terpotret dengan rapi. Oke, keren emang. Ya. Kuncinya apa bisa aman Ya, itu? karena mungkin di podcast sebelum saya juga sempat cerita juga ya bagaimana Sirekap hari ini sudah mengalami berbagai macam perkembangan. Iya. Ya, nah, itu kita beberapa kali memang melakukan perbaikan, melakukan simulasi-simulasi yang kemudian ketika dalam simulasi tersebut ada permasalahan itu kemudian bisa tindak lanjut permasalahannya apa, sampai alhamdulillah pada Sirekap setelah uji coba kedua kali, nah itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Jadi kuncinya abang nih begadang nih untuk memastikan server aman ya. Ya, alhamdulillah kita ini kan memang di bawah ini ya koordinasi KPWRI ya Sirekap ini ya. Jadi KPWRI itu memang luar biasa. Begitu ada permasalahan Sirekap langsung dicari masalahnya apa dan saat itu juga alhamdulillah bisa Langsung diselesaikan. Gitu. Tidak menjadi masalah-masalah yang akhirnya itu membuat krusial atau negatif ya. Iya, membuat pekerjaan-pekerjaan di lapangan juga jadi tambah Oh, berat iya, gitu. iya. Karena kan Sirekap sebetulnya simpel pekerjaan itu, cuma kadang-kala tuh ya persoalan server down segala macam itu yang jadi masalah. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Nggak ada penyusup-penyusup gitu? Oh, ada. Nggak ada ya? Aman. Aman. Semua. Sekarang itu ya dengan Sirekap ini alhamdulillah ini saya pikir kayaknya baru pertama kali nih Sirekap itu dipakai 100%. 100% ya. Dalam saat pilkada, saat pemilihan ya. Iya. Walaupun memang di pemilu kemarin di 2024 itu sudah dilakukan Sirekap, tapi memang kan dengan berbagai macam evaluasi yang mendalam gitu ya. Waktu 2020 kan sempat mau pakai Sirekap juga. Iya, tapi kan nggak jadi. nggak Kenapa? jadi, Kan? ya. Karena memang dinilai belum siap. Tapi alhamdulillah di 2024 ini ada kemajuan yang luar biasa. Sirekap ini bisa 100% dan tidak menimbulkan persoalan di publik. Oh iya, keren nih. Jadi patut diapresiasi nih Bang David. Berkat mungkin kalau menurut saya begadang kali ya, deg-degan. Nah itu sebelum pencoblosan itu gimana tuh? Setelah pencoblosan tuh? Ya. Deg-degan nggak tuh? Deg-degannya tuh karena kan Ini server bener nggak nih? Ini data jadi bener nggak nih? yang justru kita agak khawatirkan itu saat Sirekap mobile yang dipakai KPPS. Oh. Karena itu kan banyak akun. Iya, iya, iya. Banyak akun kita ada 2.763. Oke. Ya. Akun Sirekap itu dalam satu waktu itu menggunakan Sirekap. Nah, itu kadang yang server kadang Bersamaan nggak ya? siap. Nah, itu kalau udah tingkat rekap, alhamdulillah itu udah bebannya udah semakin berkurang. Tapi tidak terjadi apa-apa ya? Oh, tidak. Iya. Keren. Tidak. Jadi tantangannya di pilkada ini bisa dilalui gitu ya? Ya, itu. Kopi-kopi dong. Ya. Tribuners, kinerja Bang David Hermawan di bidang perencanaan dan informasi boleh dikatakan berjalan lancar. Nah, kita pengen tahu siapa sih Bang David Hermawan yang membuat Sirekap di Pilkada Kota Depok berjalan lancar dan sukses. Nah, kita tanya-tanya. Nah, Apa? Bang David asli Kota Depok. Asli Bang, saya Depok. Lahir di Kalau lahir di Bogor. Bogor. Karena orang tua ibu itu asli Bogor. Iya. Kalau Bogornya mana? Bogor Parung. Oh, Bogor Parung dulu masih Depok dong. Bogor. Oh sih iya, ya. dulu Bogor ya, masuk Kabupaten Bogor ya. Jadi ibu asli sana, bapak asli Sawangan. Masih Selawang. Nah, Jadi- boleh tahu tahunnya nggak? Bulannya? April. April. Tahunnya wah rahasia nih. Siang tahun. Anak berapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Orang tua kerjanya apa?
Orang tua, kalau ibu ASN ya, Iya. di Oke. pendidikan. Mhm. Nah, kalau bapak itu udah tidak bekerja. Oke. Ya, di rumah bantu ini aja main-main sama cucu aja di rumah. Oke. Jadi Bu Nas, biasanya kalau di masa kecil kita kan cita-citanya jadi tukang insinyur, jadi dokter, jadi presiden. Nah, Bang David emang cita-citanya jadi anggota KPU. Nggak ada itu. Gimana ceritanya Cita-cita itu? jadi anggota KPU itu Iya. nggak ada ya. Ceritanya gimana perjalanannya itu sehingga bisa terpilih menjadi anggota KPU? Eh, saya memang tertarik ya, selalu tertarik dengan eh, organisasi. Oke. Jadi memang dari kecil itu saya selalu aktif di sekolah gitu ya, bahkan di sekolah waktu SD aja itu udah jadi ketua OSIS ya kalau dulu siapa Oh, ketua OSIS ya, dulu ya. ya aktif di OSIS lah pokoknya gitu. Sampai di SMP SMA juga jadi ketua pelajar gitu ya, pokoknya senang di organisasi. Sampai di kampus aktif di BEM juga, jadi wakil ketua BEM. Terus Kampusnya di mana? saya Ciputat, Ciputat, UIN. UIN Ciputat. Universitas Islam Negeri. UI negeri ya. UIN Negeri. Terus. Nah, ya akhirnya karena senang di organisasi, ya selalu tertantang lah kalau hal-hal apalagi yang berkaitan dengan politik ya. Saya walaupun secara background pendidikan saya sebetulnya Oke. sarjana pendidikan, Oke. gitu. Tapi balik lagi karena mungkin passion ya, Iya. kecenderungan saya di politik, terus karena senang di organisasi ya, mungkin ya dari situlah nyambung ke KPU. Karena sebelumnya memang saya pernah di PPS juga, Oke. gitu kan. Oh, ada backgroundnya ya di Ada. PPS ya. Dulu di KPPS pernah. Pernah jadi KPPS ya. Pernah, terus jadi PPS cuma loncat langsung ke kota, nggak Oh, ke yes. PPK. Kenapa nggak masuk Senayan, masuk GDC gitu? Ya kita kan ikuti yang sekarang ada. Oh, gitu. Nah, jadi Takdir ya. hari ini kita ditugaskan di KPU ya, intinya harus menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi memang kan orang tua masih ada ya. Ada. Nah, ketika mendaftar menjadi anggota KPU itu apa mungkin pesan-pesan dari orang tua? Kalau orang tua selalu support ya apa yang saya kerjakan ya, karena beliau itu tahu lah apa yang saya kerjakan itu pasti baik. Oke. Karena memang ya di depan orang tua kita harus baik-baik. Harus dong. Namanya orang tua ya Ya, nggak? jadi kalau dulu memang awal-awal kuliah kita pulang malam aja dicari. Oke. Oh, sekarang dibiarin. Hah? Kalau sekarang, kalau dulu awal kuliah ditanya pulang jam berapa? Ah. Terus karena sering nanya, ini anak kok sering banget ditanya kan, sampai akhirnya pertanyaannya berubah. Yang tadinya pulang jam berapa, pulang apa enggak? Waduh, jadi berubah ya. Kayak berubahan gitu ya. Ya, jadi memang ya karena dulu kan di kampus itu memang aktif di kegiatan kampus, baik di intrakampus maupun ekstra kampus ya. Jadi memang kebanyakan waktu tuh habis di kampus. Di luar ya, di luar rumah. Oke. Ibu Nas, biasanya kalau aktivis itu jaringannya kemana-mana. Nah, Entah di pemerintahan, entah di partai politik. Nah gimana? Jadi anggota KPU ini tantangannya gimana? Ketika berdekatan dengan kekuasaan gitu. ya, tentunya ini pengalaman pertama ya, Iya. menjabat di satu jabatan publik ya. Artinya kan sebelumnya kita sebagai warga yang tidak terikat dengan aturan, maksudnya aturan pekerjaan gitu kan. Saya itu baru pertama kali buat LHKPN itu. Oh gitu ya, LHKPN. Baru, makanya ini apa? Oh buat ini, oh ternyata harus begini gitu ya. Ya itu jadi inilah pengalaman pertama saya. Dan kemudian juga selain memang menjalankan tugas, tentunya juga menjadi anggota KPU juga sebagai
sebuah pembelajaran ya. Oke. Artinya kita ini kan bekerja itu atas nama negara gitu. Jadi bukan hal yang main-main gitu kan. Iya. Kita fokus bekerja menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Ya intinya sih ya bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi integritas tetap dijaga ya. Wah, harus itu. Betul. Jadi walaupun dekat dengan kekuasaan, integritas tidak diabaikan. Waduh, keren nih. Mau dong. Bang, terakhir nih, mungkin dari perjalanan abang menjadi anggota KPU, kemudian pilpres, pileg, dan pilkada, apa evaluasi yang akan abang lakukan? Ini memang pengalaman pertama saya, periode pertama saya Iya. di KPU di kota ya. Iya. Tentunya memang ada beberapa hal juga yang saya pikir ada perbaikan-perbaikan lah tentunya. Kayak misalkan kemarin kita persoalan ya Sirekap itu kan alhamdulillah sekarang sudah bisa dikerjakan. Terus lagi berkaitan dengan data pemilih gitu kan. Alhamdulillah jumlah daftar pemilih khusus kita ini sudah agak berkurang tuh Bang. Yang tadinya di pemilih dengan menggunakan KTP itu di pemilu itu di angka 18.000 Bang. Oh, Ya, angkanya ya? 18.000. Jadi kan itu ada kemungkinan karena dia tidak terdata di DPT. Oke. Nah, dalam pemilihan sekarang itu alhamdulillah berkurang jauh Bang, signifikan berkurang dari 18.000 menjadi 4.000. Oh, jauh amat Ya, tuh. artinya itu kan perbaikan-perbaikan kita berupaya supaya masyarakat Kota Depok itu semua terdata. Oke. Gitu. Artinya proses pemutahiran data ini berjalan dengan efektif. Gitu. Artinya mungkin ke depan harus nol gitu ya? Iya, kalau bisa 0%. 0% ya? Ya walaupun memang ya satu hal yang Sulit tidak ya? mudah lah, tidak mudah nih lah. Sulit ya? Tidak bisa begini ya? Iya, gitu. Karena untuk menekan dari 18 ke 4.000 itu ya saya pikir lumayan. Kerja keras ya? Kita cukup ya kerja keras lah. Katanya kita coba memastikan dari mulai tahapan dari pemutahiran awal sampai kemudian ada DPS, DPSHP, kemudian menjadi DPT itu kita benar-benar sortir gitu. Artinya jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdaftar. Oke, Tribuners, dari apa yang disampaikan Bang David, berarti memang KPU Kota Depok sudah bekerja maksimal, terutama mengurangi angka apa tadi Bang? 14.000, 18.000. Ya, itu pemilih yang tidak terdaftar. Yang pemilih tidak terdaftar. Jadi kalau dibilang tidak kurang maksimal, saya pikir enggak lah. Ya. Dari 18.000 menjadi 14.000 berarti 4.000. Nah. Berarti ada 14.000 yang sudah diperbaiki ya, terdata. Mungkin 80% kali ya. 4.018. Ya, 80%. 8%-an ya. Oh, luar biasa. Ya, Tidak sembarangan tuh. Artinya KPU Kota Depok sudah maksimal untuk membuat Pilkada Kota Depok berjalan aman, dipercaya oleh masyarakat dengan mengurangi angka yang tidak partisipasi ya gitu ya. Ya. Gitu. Tribuners, jangan kemana-mana, masih di acara Depok hari ini, tunggu berikutnya. Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama, Bang, terima kasih. Waduh, keren.